Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elfarika Ambia dengan nomor BP 201111213031. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa materi terkait mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang pertama ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Lalu yang kedua ada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Lalu yang ketiga ada Pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI. Yang keempat ada Pancasila sebagai sistem filsafat. Lalu yang terakhir ada Pancasila sebagai budaya bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Arti pandangan hidup itu sendiri adalah pemikiran atau pendapat yang dijadikan pedoman, pegangan, atau sebagai arahan yang mencerminkan citra diri seseorang. Karena pandangan hidup itu mencerminkan cita-cita dan aspirasinya. Arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dinilai sangat penting bagi masyarakat Indonesia sendiri karena Pancasila dijadikan petunjuk atau juga pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia dalam segala kegiatan manusia. Bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sendiri berasal dari dalam negara Indonesia sendiri, dari adat istiadat, budaya, dan agama. Semua nilai-nilai tersebut terkandung dalam Pancasila. Pancasila juga digunakan masyarakat Indonesia sebagai pedoman dan pandangan bangsa Indonesia sendiri, karena dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar masyarakat Indonesia dapat bersikap Pancasialisme. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terkait dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia dengan terbentuknya UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang termuat dalam pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Dengan tegas menyebutkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia. Tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum, dan proses atau perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat. Jadi, cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta, dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum yang dalam intinya terdiri atas 3 unsur: keadilan, kehasilgunaan, dan kepastian hukum. Interpretasi norma hukum dalam UUD 1945 sebagai hukum tertinggi akan didasarkan pada jiwa bangsa dalam Pancasila yang berfungsi sebagai cita hukum yang akan menjadi dasar dan sumber pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang dan peraturan lain yang lebih rendah. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI.
Pokok pikiran yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita hukum bangsa Indonesia yang mendasari hukum dasar negara yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok-pokok pikiran tersebut antara lain pokok pikiran negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan. Lalu pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Hal ini menimbulkan kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan juga kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Lalu selanjutnya, pokok pikiran ketiga, negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Lalu yang terakhir ada pokok pikiran keempat, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, mengandung isi bahwa pemerintah dan juga penyelenggara negara memelihara budi pekerti yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hubungan Pancasila dengan pembukaan dan isi UUD 1945. Hubungan antara Pancasila dengan UUD 1945 dalam pembukaan UUD 1945. Pertama, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Lalu kedua, tindakan-tindakan yang segera dilakukan terkait dengan kemerdekaan, cita-cita luhur yang menjadi pendorong ditegakkannya kemerdekaan, kedaulatan, kesatuan, dan perwujudan keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Lalu hubungan antara Pancasila dengan UUD 1945 secara keseluruhan, UUD 1945 terdiri dari rangkaian pasal-pasal yang merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran terkandung dalam UUD 1945 yang tidak lain adalah pokok pikiran persatuan Indonesia, keadilan sosial, kedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, dan ketuhanan yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab, yang tidak lain adalah sila dari Pancasila. Sedangkan Pancasila itu sendiri memancarkan nilai-nilai luhur yang telah mampu memberikan semangat kepada dan terpancang dengan khidmat dalam perangkat UUD 1945. Semangat dan disemangati pada hakikatnya merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Rujukan Pancasila dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang pertama ada Pancasila sebagai dasar negara, lalu yang kedua Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, lalu yang ketiga Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Materi berikutnya, Pancasila sebagai sistem filsafat. Sistem adalah suatu kesatuan dari bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dan secara keseluruhan yang merupakan suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, segala sesuatu yang dikatakan memiliki sistem apabila dia merupakan satu kesatuan sekalipun terdiri dari berbagai unsur yang menyertainya. Secara umum, filsafat adalah suatu kebijaksanaan hidup atau filosofia untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Namun filsafat berbeda dari ilmu-ilmu pengetahuan kehidupan lainnya oleh karena memiliki objek tersendiri yang sangat luas. Filsafat sebagai sistem berpikir yang benar. Filsafat lebih bersifat teoritis dan abstrak, yaitu cara berpikir dan memandang realita dengan sedalam-dalamnya untuk memperoleh kebenaran. Ciri berpikir filsafat adalah berpikir secara kritis, mendalam, komprehensif, konseptual, runtut, rasional,
universal, spekulatif, sistematis, dan bersifat bebas. Maka dari itu, filsafat disebut sebagai sistem berpikir yang benar. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar serta menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the Founding Fathers Indonesia yang dituangkan dalam suatu sistem. Kita masuk ke materi terakhir, Pancasila sebagai budaya bangsa. Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai budaya bangsa. Pancasila sebagai budaya bangsa karena sebelum disahkan menjadi dasar negara, nilai-nilai itu telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu berupa nilai adat istiadat, kebudayaan, dan nilai agama. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melalui J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Faktor pembentuk keberagaman budaya. Faktor utama pembentuk keberagaman adalah manusia yang memiliki kebudayaan tersebut. Selain itu masih ada faktor lain, yaitu pertama lingkungan, lalu kedua pertemuan bangsa-bangsa, lalu yang ketiga kepercayaan yang kuat dan mendasar, lalu yang terakhir adalah ras. Lalu selanjutnya ada peran Pancasila sebagai budaya bangsa. Yang pertama, peran Pancasila sebagai filter kebudayaan bangsa, lalu yang kedua nilai-nilai Pancasila sebagai budaya bangsa.